Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya biasa kalau salawat kayak begini di Sulawesi, jamaah semua ikut. Di sini nalihat-lihati kak. Asal ngapa wakilongan ini. Ayo, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan jangan malas salawat. Kita biasa salawat. Saya salam. Salam. Pada cengi capo. Sallallahu ala Muhammad wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di Madinah sangat panas. Begitu panasnya, tidak ada orang yang keluar dari rumahnya. Cokong asing nih. Sembunyi semua di rumah. Kenapa? Takut dengan sengatan matahari. Dalam keadaan panas itu, tiba-tiba keluar rumah seorang manusia, berlari-lari kecil, lari dia. Kenapa? Takut kena matahari. Menuju ke masjid. Siapa dia? Tak lain adalah Abu Bakar Siddiq. Datang ke masjid. Selang beberapa saat, keluar rumah lagi seorang manusia, juga berlari-lari kecil. Kenapa? Dia takut sengatan matahari, maka dia lari supaya tidak lama kena matahari. Lari kemana? Juga ke masjid. Tak lain adalah Umar bin Khattab. Sampai di masjid, Umar berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Abu Bakar. Abu Bakar menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Umar. Umar bertanya, Abu Bakar, siang-siang begini tidak biasanya kau di masjid. Kenapa kau ada di masjid ini? Abu Bakar berkata, saya lapar di rumah, saya panas di rumah, maka saya datang di masjid. Daripada saya cuma lapar dan panas di rumah, mending saya datang di masjid, lapar, panas, dapat pahala. Begitu? Iya. Lalu Abu Bakar balik bertanya, kau juga Umar? Kenapa kau ada di masjid? Tidak biasanya siang-siang begini kau di masjid. Ada apa gerangan? Umar menjawab, sama dong. Saya juga panas kak. Maluku toh kak? Maka saya datang di sini. Akhirnya dua manusia pilihan ini, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, melanjutkan zikirnya di masjid. Selang beberapa saat keluar rumah seorang manusia, tidak lari, dia jalan santai saja. Kemana beliau jalan, di situ ada awan melindunginya. Beliau ke kanan, awan juga ke kanan. Beliau ke kiri, awan juga ke kiri. Tidak pernah disentuh matahari secara langsung. Kenapa? Allah melindunginya dari sengatan matahari melalui awan. Dia tak lain adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai Nabi di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, ini salamnya orang Islam. Salam yang sempurna. Ikhlas, sempurnakan ucapannya. Biasanya kita orang Islam, salamnya tidak ikhlas, tidak sempurna. Senin, langsung istrinya puasa hari Senin. Jangan puasa kalau suami tak cuti baru pengantin baru. Jangan kau ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Mengerti jadi maksudnya toh? Boleh itu isi. Bahkan ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau ibu tetap misalnya suami tak, Bu pulang ke ini, kenapa? Naik spanding. Dia bilang puasa kak pak.
Ketika dia lanjutkan puasanya, bukan dia dapat pahala, tapi laknat Allah bagi perempuan ini. Makanya Ibu, tidak boleh itu kita tidak taat. Bagaimana kalau suamiku pamotor Ustaz? Suamiku peselingkuh, suamiku tidak sholat, suamiku tukang judi. Urusannya dia dengan Allah. Ibu tidak punya dosa. Itu enaknya jadi perempuan. Itu enaknya jadi perempuan. Perempuan itu tidak bertanggung jawab dosanya kepada suami. Beda kami suami. Meskipun suaminya ustadz, suaminya penghafal Quran, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tukang gosip, istrinya suka bertengkar sama tetangga. Sebelum istrinya masuk neraka, suaminya dulu di depannya. Hati-hati Pak. Satu saja susah diurus, apalagi mau poligami. Banyaknya orang sekarang tidak mampu, dia mampu, tidak mau berkurban, padahal dia mampu. Sebaliknya, dia tidak mampu, mau poligami. Ini ketawa lagi, ini bapak-bapak kalau poligami, dan senyum, barani ki. Coba nih, ibu-ibu, mari nih ibu-ibu kalau kita cerita poligami. Terus sama Pak Guru salah si Ustaz Siro. Bukan Pak Guru salah, dijelaskan saja. Bapak-bapak jangan coba-coba kalau tidak bisa ngurus. Satu saja itu tanggung jawabnya di akhirat luar biasa. Apalagi kalau mau keempat. Yang ketawa. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati ya. Kembali tadi. Ketaatan kepada suami. Ibu-ibu zaman sekarang, saya heran kalau masih ada yang malas. Bandingkan ibu-ibu zaman dulu. Itu ibu-ibu zaman dulu kasihan luar biasa. Masaknya pakai kayu. Sekarang kita tinggal pakai gas. Lampunya samperong. Ini anak-anak milenial tidak tahu ini. Itu yang lampu dikasih masuk baru ada kaca-kacanya. Dipakai belajar. Pas selesai ke belajar ada semua itu ada asap di sini dulu Kak. Ini dapat semua dulu itu. Dulu. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, akhirnya istri Abu Ayyub ini berkata, "Tajan nila keku cinampak minang kasih." Beberapa saat kemudian datang betul Abu Ayyub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abu Ayyub. Wah, gembira Abu Ayyub. Alhamdulillah, barakah, didatangi ulama, didatangi Nabi, didatangi sahabat Nabi. Ini luar biasa berkah bagi kami. Begini orang Islam, didatangi ulama, didatangi alim, didatangi orang baik agamanya senang. Biasanya kita kalau datang imam dari rumah tak, senang apa tidak? Kalau datang pengurus masjid ke rumah tak, senang apa tidak? Bengkok mukanya, apalagi kalau bawa mimap. Sumbangnya sih. Itu Rasulullah, Abu Ayyub didatangi oleh Nabi, gembira betul. Ini orang Islam, senang memuliakan ulama. Kita biasa kalau ulama, kita tidak muliakan. Kita lebih hormat sama artis daripada ulama. Kalau artis dia hormati, kalau bupati dia hormati, dia cium tangannya itu bupati, padahal baru 10 menit yang lalu tanda tangan korupsi. Kita cium lagi tangannya, batena hormati bupati, Pak Camai. Tapi kalau ulama dia tidak hormati, padahal tidak ada mengatakan bupati pewaris para nabi. Tidak ada itu. Ulama, al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Termasuk itu imam-imam masjid. Kalau artis kita undang, Masya Allah, kasih pesawat, bisnis kelas. Nah bedanya, Nabi ketika ada masalahnya, beliau datang ke masjid. Coba Umar, Abu Bakar, lapar di rumahnya, kepanasan di rumahnya, kemana? Datang ke masjid. Berarti kalau ada masalah dalam rumah tangga, datang ke masjid, mengadu kepada Allah. Tapi kita ada masalah ke masjid, bukan. Ada masalah doa, bukan. Ada masalah sholat, bukan. Ada masalah apa? Ambil handphone, update status, langsung update. Nah jelekkan suaminya. Tak kusangka kau begitu. Begitu romantis waktu kau pacarika. Setelah ada anakmu kasarmu minta ampun. Nah, itu begitu kita sekarang. Ditelepon-telepon suaminya tidak ada jawaban. Telepon 2 hari tidak ada jawaban. Langsung update status. Di mana di kau? Update status lagi. Kesepian banget. Langsung dia bilang, kawannya, melihat statusnya.
Boleh juga tuh diganti. Coba. Tidak ada itu kita berdoa di status. Kita ada masalah selalu berdoa. Tapi di mana status? Pergi suaminya cari nafkah, update status lagi. Semoga Allah melindungi suamiku. Siapa ajar kita berdoa di status? Sibuk nih tuh Tuhan mau baca status tak? Tidak ada itu berdoa. Lalu berdoa kemana? Paling baik ada masalah, datang ke masjid, rumahnya Allah, minta pertolongan kepada Allah. Di masjid adalah tempat paling mustajab kita berdoa. Datang lagi ke masjid. Dan itu masjid terbuka 24 jam. Tidak tahu kalau ini. Ada juga itu masjid dia kunci. Kenapa? Karena banyak pencuri. Biar celengan masjid nak curi juga. Lah cilaka. Labu apa kau tuh? Bapak saudara-saudara sekalian, hikmah pertama, tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Dan ketika ada masalah, datang ke masjid. Alhamdulillah ini masjid Pak, selalu ramai. Alhamdulillah. Apalagi kalau subuh. Penuh ini masjid Pak. Sampai di luar. Tidak ada di dalam. Kenapa orang malas sebenarnya pergi ke masjid Pak? Apa sebabnya? Satu, sebab orang malas ke masjid karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau dilihat pahalanya, diumumkan sama panitia masjid. Siapa yang datang berjamaah dikasih pulsa 200.000. Sholat subuh jam 5 Pak, setengah 4 sudah penuh masjid. Karena lihat pahalanya. Karena tidak dilihat pahalanya, maka masjid sepi dari jamaah. Yang kedua, apa juga yang kadang-kala membuat orang malas ke masjid? Kalau masjid itu terlalu mendoktrin satu paham sehingga paham orang lain dia salahkan. Ada juga itu masjid begitu. Ini kaligrafi bid'ah. Ada itu Ustaz, bid'ah tidak boleh. Maulid bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah. Masuk neraka. Masa orang gara-gara maulid masuk neraka, Bos? Nenekmu punya neraka. Luasnya itu surga kau tidak mau kasih masuki. Sekarang banyak ini yang mulai begitu. Belajar agama baru 3 bulan belajar agama. Itu pun di YouTube. Baru 3 menit habis kuotanya. Tidak lengkap dia belajar. Lalu gara-gara itu belajarlah dia bahwa bid'ah, doa bersama selesai sholat, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Jabat tangan selesai sholat, sesat. Masa gara-gara jabat tangan kita sesat? Ceramahnya juga ceramah bikin takut-takut. Apa judul ceramahnya? Kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah. Orang ini suruh datang berjamaah, nak kasih salah-salah tosi dia. Kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Kenapa orang sholat kau kasih salah-salah? Mestinya judul ceramahmu, kesalahan orang yang tidak sholat. Kesalahan-kesalahan orang yang kurban. Kenapa orang kurban kau kasih salah? Kenapa itu begitu? Sholat seolah-olah dia saja punya masjid. Itu akhirnya orang malas datang ke masjid. Khutbahnya hanya bikin salah saja. Neraka terus, kamu dibanting, dilipat, ditusuk perutmu, masuk ke lehermu, digunting lidahmu. Dia bilang anak muda aja mau ke masjid dia bikin takut-takut. Bagaimana orang mau ke masjid? Yang azan orang tua sudah pensiun. Ayolah cana. Dia bilang anak muda, iya sih, iya sih. Nah, apalagi imam yang selalu imamnya panjang bacaannya. Ada juga itu imam begitu. Kalau dia jadi imam deh lampet na bacana. Nah, bilang anak muda tidak mau pergi masjid Ustaz. Kenapa? Itu imam salat subuh surah Yasin na bagi 2. Malampet ada sekali. Nah, ada masalah datang ke masjid. Berdoa ke dalam masjid. Minta kepada Allah. Rasulullah ada masalah, beliau datang ke masjid. Berikutnya, hikmah yang kedua dari kisah ini. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, salah satu yang sering membuat kita berjaya, hebat, kuat adalah persaudaraan. Coba lihat tadi. Abu Bakar, Umar, Rasulullah Muhammad SAW lapar. Solusinya apa? Beliau bisa kenyang. Tidak dengan membeli roti, tidak dengan beli kurma. Tapi apa? Persaudaraan. Maka orang kaya punya saudara kepada orang miskin. Orang miskin punya saudara orang kaya. Saling mengasihi. Rasulullah tadi
lapar, Abu Bakar, Umar lapar, dibantu oleh orang kaya dengan persaudaraan sesama muslim, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, kita juga banyak orang kaya di Berau, banyak juga orang miskin. Maka orang kaya bersaudara kepada orang miskin bersaudara kepada orang kaya. Orang Islam panggil orang ketiga, kamu kenapa mau masuk ke dalam surga nomor 1? Jibril, saya dulu kaya kak, alhamdulillah kekayaanku saya bantu orang miskin. Katanya orang kaya yang pemurah nomor 1 bedek masuk surga. Katanya, saya juga tidak tahu. Nabi bilang Jibril, siapa kasih tahu kok? Nabi bilang Ustaz. Wih, sama, mundur kok. Tidak boleh kalau nggak ustazmu, mundur. Tanya orang keempat, kamu kenapa mau masuk ke dalam surga nomor 1? Nabi bilang, saya itu tadi ustaznya cerita ini tadi. Saya lah Ustaz Das'ad. Oh, kau Das'ad? Oh iya. Tapi balik masuk aku. Sudah saya. Tinggal beberapa langkah sampai masuk surga. Tiba-tiba astagfirullah. Kenapa lagi kau istighfar? Jibril, betul saya dakwai mereka. Betul saya nasihati mereka. Betul saya kasih tahu mereka. Tapi saya jadi ustadz karena ada orang kaya kasih saya uang beli buku. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya bangun masjid tempat saya dakwah. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya bangun sekolah tempat saya nuntut ilmu. Saya jadi ustadz karena jasa-jasanya ini orang kaya. Saya malu dahuluin orang kaya. Biarlah orang kaya yang pemurah dulu masuk ke dalam surga. Akhirnya disepakati di akhirat, orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk ke dalam surga. Orang kaya yang pemurah. Orang kaya yang seke kikir galap paku jambatan. Nomor 1 tonja kau masuk ke mana? Ke neraka. Pilih maki. Mana ciri-cirinya orang pelit? Orang pelit. Nah, ciri-ciri sudah sitinaja, sudah sepantasnya, sudah sewajarnya berkurban, masih tidak mau. Mana buktinya orang mampu tapi dia tidak mau berkurban? Mana buktinya? Mana mereka? Siapa mereka? Bapak-bapak yang punya handphone harga 2 juta. Pulsanya tiap bulan 100.000. Lalu tidak berkurban, bapak dipertanyakan keislamannya. Handphone saja 2 juta. Kambing di sini berapa? Berapa satu kambing di sini? 3 juta. Coba. Handphone saja bapak beli 2 juta. Pulsa tiap bulan 100.000. Berarti berapa kita bapak punya? Lalu beli kambing tidak mampu. Siapa lagi mereka ini yang dikhawatirkan berperkara di akhirat nanti? Perokok. Ada perokok di sini? Ada? Tidak ada dalam masjid. Dengar ini yang perokok ya. Dengar serius saya ini. Bapak lihat tayangan tadi. Orang-orang Palestina. Ya. Bapak lihat. Siapa yang membunuh saudara-saudara kita. Saya malah pernah lihat itu di medsos. Anak-anak di baris. Usia belasan tahun. Kira-kira usia 8 tahun, 9 tahun, 11 tahun. Diikat di tiang-tiang seperti ini. Diikat tangannya. Lalu datang tentara Israel. Dia gerek semua lehernya. Itu bukan rekayasa. Karena ada videonya. Siapa yang lakukan? Orang Yahudi kepada orang Islam. Bapak tahu? Orang Islam yang ada sekarang di Al-Quds. Yang ada di situ tinggal 100.000 orang. 100.000 orang saja lagi. Semua sudah keluar. Tidak tahan disiksa. Coba. Tahu tidak itu Palestina? Orang Yahudi dulu datang ke Palestina. Ibaratnya. Kalau tinggal di Tanjung Redap ini. Tanjung Redap. Ya, cocok di Tanjung Redap namanya ini kota. Nah, dia tadinya hanya tinggal di pesisir sungai. Sedikit saja. Kira-kira hanya 10 kilo persegi dia miliki. Lambat laun menjadi 50 kilo, menjadi 100 kilo. Akhirnya apa? Lebih banyak sekarang wilayahnya orang Yahudi daripada orang Islam. Dan apa hubungannya sama rokok? Bapak tahu yang punya rokok? Tahu siapa yang punya itu rokok sekarang, Pak? Pabrik rokok yang punya sekarang Yahudi. Dan orang Yahudi itu, Pak, setiap ada penghasilannya 20% dia kirim ke negaranya untuk membangun negaranya, beli mobil, beli senjata itu yang dipakai tembaki anak-anaknya orang Islam.
Jadi bapak yang merokok, setiap kali bapak beli rokok 1 bungkus, itu bapak sumbang uang 20% untuk orang Yahudi. Berhenti merokok, Pak. Saya serius. Saya bilang, tidak jalan otakku kalau tidak merokok, kau Ustaz. Bale-bale kok. Buktinya, Ramadan jalan di otak tak. Tidak merokok kalau siang. Bagus gitu rokok sebenarnya Ustaz. Cocok. Saya sangat setuju itu rokok Pak tidak merusak. Tidak ada itu merusaknya itu rokok. Selama dia tidak ketemu api. Boleh nih. Yang penting jangan kasih ketemu api. Tidak merusak itu rokok. Yang penting jangan kasih api. Kalau dia sudah ketemu api, maka solangi. Orang perokok biasa juga saya lihat kurang kerjaan. Sandar-sandar.